Hari ini aku akan menceritakan tentang Kerajaan Pajang loh. Sebelumnya, kalian udah tahu belum Kerajaan Pajang itu kerajaan apa? Simak baik-baik ya teman-teman. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa. Sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Dan didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Raja pertama, yaitu Jaka Tingkir dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia memerintah hingga 1583 Masehi. Hadiwijaya adalah menantu dari Sultan Trenggana yang menikahi Ratu Mas Cempaka. Pada masa pemerintahannya, Pajang melepaskan diri dari Demak. Sultan Hadiwijaya berhasil menaklukkan sebagian besar Jawa Timur, seperti Surabaya dan Madura. Raja kedua, yaitu Arya Pangiri, memerintah Pajang setelah wafatnya Jaka Tingkir selama 1583 dan 1586 Masehi pada masa pemerintahnya. Pajang mengalami kemunduran dikarenakan sikapnya yang kurang bijaksana. Raja ketiga, yaitu Pangeran Benawa, memerintah dari tahun 1586 sampai dengan 1587. Ia menjadi raja karena menggulingkan Arya Panggiri. Ia menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Mataram. Yang kedua, aspek politiknya yaitu kehidupan politik Kerajaan Pajang dipenuhi dengan banyak tokoh yang terpaku dengan dendam dan perebutan pemerintahan. Pada awal berdirinya, kerajaan ini mengalami kudeta yang dilakukan oleh Arya Penangsang. Kudeta ini dijalankan berdasarkan dengan rasa benci dan dendam kepada Sultan Hadiwijaya. Selain itu, kehidupan politik kerajaan ini juga dihiasi dengan usaha perebutan tahta yang terus berjalan dari masa Sultan Hadiwijaya hingga masa pemerintahan Pangeran Benawa II. Perebutan ini terjadi lantaran dendam dan ketidakpastian pewarisan tangkup kepemimpinan di Pajang. Aspek ekonominya, Kerajaan Pajang merupakan kerajaan yang bersifat maritim, agraris karena mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian. Berada di dataran rendah, Pajang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi khususnya di bidang pertanian. Kerajaan tersebut pernah menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Dan juga ada aspek sosial budayanya, yaitu Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang masih menganut beberapa tradisi Hindu dan Jawa. Penduduk Pajang kala itu juga tetap melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dengan Hindu pun sangat terlihat. Salah satunya dapat dilihat pada bentuk arsitektur Masjid Laweyan yang mirip dengan bentuk kelenteng Jawa. Kerajaan Pajang masih bernuansa Islam, namun ada istiadat masih dipertahankan seperti adat Walon, yakni tata krama yang diberikan sejak kecil. Kalian tahu gak sih penyebab keruntuhan Kerajaan Pajang itu apa? Jadi, Kerajaan Pajang runtuh pada tahun 1587. Penyebab keruntuhan Kerajaan Pajang adalah perebutan kekuasaan dan tahta kerajaan setelah kematian Jaka Tingkir. Setelah Jaka Tingkir wafat, tahta Kerajaan Pajang berpindah ke Arya Pangiri yang merupakan anak dari Sultan Prawoto, Raja keempat Kerajaan Demak. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Adanya persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil naik tahta pada tahun 1583, sehingga Pangeran Benawa tersingkirkan ke Jepang. Kalian mau tahu nggak peninggalannya itu apa aja? Nah, jadi ada Masjid Laweyan. Masjid Laweyan dibangun sejak tahun 1546 oleh Jaka Tingkir dan masih berdiri kokoh hingga sekarang loh. Bagi masyarakat Solo, Masjid Laweyan ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Ki Ageng Henis. Bangunan ini ternyata menggabungkan unsur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Masjid ini memiliki ciri khas bentuknya yang seperti kelenteng Jawa dengan arsitektur khas Jawa yang sangat kental. Dinding masjid ini tersusun dari kayu dan batu bata. Oh iya, selain Masjid Laweyan, ada juga nih Pasar Laweyan yang merupakan pasar yang masih eksis sejak zaman Kerajaan Pajang hingga sekarang. Saat ini, pasar ini menjadi pusat perdagangan batik yang berada di wilayah Bandar Kabadaran, Kota Surakarta. Menurut cerita, konon Laweyan berasal dari kata Lawian yang berarti berpindah-pindah karena dahulu kala banyak orang berpindah-pindah demi melindungi diri dari bencana banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Akhirnya,
Daerah Lawean digunakan penduduk dari desa Nusupan sebagai tempat aman banjir. Sekian cerita tentang Kerajaan Pajang. Terima kasih sudah mendengarkan.